Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kita lihat saja bahwa Abdul Ghani Kasuba bersama putrinya bertemu Bobi Nasution di Medan. Bahas apa ya kira-kira? Ini semakin menarik, semakin menunjukkan kepanikan kepada si Bobi begitu kan. Ada apa ini ya? Blok Medan itu punya siapa? Makanya saya setuju sekali dengan pendapat Mahfud MD begitu yang mengatakan panggil saja si Bobi begitu kan. Periksa saja. Apa susahnya diperiksa begitu kan? Kalau tidak ada nuansa-nuansa temuan apa ya silakan. Ya silakan bebaskan. Saya setuju sekali begitu. Artinya apa? Artinya jangan biarkan ya menjadi spekulasi di masyarakat begitu kan. Makanya ya Bobi, kalau saya jadi Bobi harus datang minta klarifikasi begitu kan ya. Kalau sudah ada pertemuan-pertemuan seperti ini, apa kira-kira yang dibahas ya? Kira-kira bahas apa coba ya? Nampaknya elektabilitas si Bobi akan ambiar di situ begitu kan ya. Apalagi ada nuansa bersifat politis, bisa saja ambiar nantinya. Kita baca ya. Abdul Ghani Kasuba bersama putrinya bertemu dengan Bobi Nasution di Medan ya. Kata Pak Mahfud Edi, sarankan KPK panggil Bobi Nasution terkait isu kode blok Medan. Betul begitu kan? Ya, kata netizen, rezeki itu membuka pintu rezeki ya, silaturahmi itu membuka pintu rezeki. Rezekinya blok M karena sudah izin blok S. Karena Medan dengan Solo adalah keluarga. Makanya ini kalau punyanya punyanya si Bobi atau punya siapa atau mengatasnamakan apa begitu kan ya. Makanya si Abdul Ghani ini harus benar-benar diminta keterangan begitu kan, dan bahkan kabarnya begitu. Saksi-saksi yang dijelaskan atau di keterangan dari KPK itu memang benar blok Medan itu kabarnya punya si Bobi begitu kan ya, kabarnya begitu. Makanya ini harus benar-benar diusut siapapun orangnya begitu ya. Bahas jamu aja. Ini komentar ya, bahkan di hashtag hayo kamu ketahuan Bobi Nasution. Ini komentar-komentar dari netizen banyak sekali. Apa mungkin tahu bahas apa ya? Mungkin ya apa kira-kira jika seorang bertemu Pak Sutri di Blok M? Apa mungkin memberi nasihat ya? Agar sabar, saling support. Apakah seperti itu? Nah, ini mereka pamer foto padahal warga negara ya Elon Musk di X. Ini komentar dari netizen. Ini kita lihat saja bahwa sudah menemukan titik terang sebenarnya. Bahwa nama seorang Bobi dan Kahiyang ini diseret-seret kepada kasus ya gratifikasi ya suap izin tambang ya, kabarnya jenisnya adalah nikel begitu kan. Makanya KPK harus berani begitu. Apakah berani KPK? Saya kira tidak berani mereka. Pasti ada intervensi sana sini begitu kan ya. Pasti ada bisik-bisik sana sini. Inilah di negara kita, di negara Konoha. Siapapun yang punya uang, siapapun yang punya kekuasaan, mereka ya gampang lah begitu kan. Tergantung ada uangnya enggak begitu. Masalah hukum masalah belakangan. Ini kan bagi kami ada kekacauan di negara kita begitu kan ya. Setidaknya kan ketika pilpres semuanya diungkit ya, masalah pilpres, masalah janji-janji akan memperkuat KPK, akan memperkuat korupsi, akan memperkuat ini. Tapi setelah jadi ya sama aja mereka terjebak dengan pola-pola permainan para kepentingan itu. Abdul Ghani Kasuba bersama putrinya bertemu Bobi Nasution di Medan. Bahas apa kira-kira? Mari baca ya, ini dari Tempo. Ex-Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba alias Akagika mengaku dengan dugaan suap dengan gratifikasi pernah bertemu Bobi Nasution. Wali Kota Medan sekaligus mantu Presiden Joko Widodo alias Jokowi bertemu ya, terungkap di sidang korupsi Akagika. Dalam Abdul Ghani Kasuba, dalam pertemuan beberapa waktu lalu terungkap adanya pertemuan Abdul Ghani Kasuba dengan sejumlah pihak di Medan ya, di Sumatera Utara. Persamohan ya itu diduga membahas pengurusan perizinan tambang. Bahkan dia menuturkan bahwa Blok M muncul ya dari keterangan aksi di tikungan. Kode ini juga tidak masuk ke dalam dakwaan jaksa penuntut umum atau JPU, yakni soal suap jabatan tinggi pertama dan gratifikasi pengadaan barang dan jasa.
Bahkan ya sebelumnya Kodam Blok Medan terungkap dalam sidang Abdul Ghani Kasubah di Pengadilan Negeri ya Ternate beberapa waktu lalu. Kepala Dinas SDM Provinsi Utara ya Suryanto Adili menjadi saksi dari Rabu 31 Juli 2008. Dalam pertemuan itu Suryanto memikirkan tentang pengurusan izin usaha pertambangan, penambangan untuk perusahaan yang diduga milik Bobi Nasution. Ya, menurut ya Suryanto, Abdul Ghani Kasubah menggunakan kode Blok Medan untuk pengurusan izin tambang Medan. Suryanto menyebutkan dirinya diajak Abdul Ghani Kasubah ke Medan sementara ya Sumatera Utara untuk memuluskan perizinan usaha pertambangan milik Bobi Nasution, namun dia tak diajak menghadiri pertemuan dengan seorang pengusaha Medan. Suryanto dengan menggantikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara. Pertemuan ini juga dihadiri oleh Muhaimin Syarif, Yana Sela Kasubah, Olive Bahmin, dan menantu Abdul Ghani Kasubah. Menurut Suryanto, Muhaimin bisa menjelaskan soal kode Blok Medan tersebut. Abdul Ghani Kasubah mengatakan istilah Blok Medan dipakai untuk pengurusan izin tambang di Halmahera untuk usaha milik istri Wali Kota Medan, Kahiyang Ayu atau istri si Bobi yang merupakan putri dari Presiden Jokowi. Nah kan, kode itu milik istri Kota Medan, istri Bobi. Kabarnya begitu. Ini kan sudah jelas begitu kan. Dari keterangan-keterangan Tempo ini, makanya kan ini kan masih menjadi spekulasi begitu. Apakah benar ini perusahaannya si Bobi atau tidak begitu? Maka KPK harus jeli. KPK harus panggil si Bobi, panggil si Kahiyang untuk menjadi saksi, untuk diminta keterangan begitu kan. Ya kalau tidak diminta keterangan ini gimana? Sampai kapanpun akan menjadi spekulasi dan bahkan menjadi sandra. Tapi bagi kami kalau ada orang yang kemudian disebutkan seperti itu, bagi kami ada orang yang menyebutkan bahwa ini milik Pak Hodari misalnya begitu. Saya akan datang kalau tidak salah. Saya akan datang di situ akan memperjelas begitu kan, tanpa diundang oleh KPK. Kan begitu logikanya. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa si Bobi ini harus datang ke KPK ya. Sebenarnya kalau seperti ini kan KPK harus memanggil si Bobi begitu kan ya. Ini kan kode etik sebenarnya. Makanya dengan adanya seperti ini nyanyian si Abdul Ghani kan semakin ya membuka lebar bahwa bagaimana soal Blok Medan itu begitu kan. Ya yang namanya Blok Medan pertambangan itu pasti kaya begitu kan. Ini yang kita lihat hari ini. Makanya cerita dari Suryanto ini begitu kan ya sudah jelas di situ begitu kan. Dia datang menggantikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTPSP Provinsi Maluku Utara. Ini kan sudah terungkap sebenarnya, tapi KPK sampai hari ini ya belum memanggil si Bobi, masih dalam pemeriksaan di situ. Tapi ya pada ujung-ujungnya dengan adanya seperti ini saya kira sudah menjadi khalayak umum begitu kan ya, tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.